to Kadiwara channel. So today I'm going to explain to you about basic grammar in English. So there are subject, verb, complement, and modifier. Jadi kembali lagi di Kadiwara channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang basic grammar atau tata bahasa Inggris yang paling dasar. Di sini ada subject, verb, complement, and modifier. Untuk itu mari kita ikuti. Yeah. So the first one or firstly is about subject. Subject is a noun or noun phrase or pronoun representing the person or things that performs the action of the verb. Ini menurut Oxford, Kamus Oxford Advanced Dictionary, dia mengatakan bahwa subjek adalah noun phrase atau prasa kata benda atau pronoun yang merepresentasikan orang atau hal yang melakukan tindakan dari kata kerja, Di sini kita bisa lihat ada noun dan juga ada pronoun. Seperti apa noun dan pronoun? So you can look at the noun. So there are table, which is mean meja, cassava, kasbi, and coffee, and also house atau rumah. Jadi ini merupakan this all as a noun. Jadi ini semua merupakan noun. Kemudian yang berikut. So we come to the next one, right of me. Pronoun atau kata ganti benda. Kata ganti benda di sini ada saya or I, you, kamu, we, kita, they, mereka. And then kata ganti orang kedua tunggal itu he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, dia hewan atau benda. So this is the example of a subject. Jadi ini merupakan contoh daripada subject. Jadi subject bisa berupa table, cassava, coffee, house, rumah, dan juga subject juga bisa merupakan pronoun atau kata ganti benda, kata ganti orang. For example, I, you, we, they, he, she, it. Okay. Now we come to the example of subject. So the word that I underline is the subject. Jadi kata yang saya garis bawahi adalah merupakan subject. So for example, that table is high. That table ini saya garis bawahi. That table saya garis bawahi. Ini merupakan subject. Jadi meja itu tinggi. Kemudian yang berikut. Cassava. Cassava is delicious. Kasbi sangat enak atau kasbi enak. So next one. Coffee is bitter. Kopi pahit. Ini coffee merupakan subjek. Dan cassava juga subjek. That table juga subjek. Merupakan subjek. Next one. The house has been broken. The house has been broken.
So the house is also a subject. Jadi the house merupakan subjek house. Oke. Jadi the word that I underline is a subject. Jadi kata-kata yang saya garis bawahi merupakan subjek. Kemudian then we come to the pronoun, kata ganti benda. I went to beach last week. I went to beach last week. So I refers to pronoun or subject. Jadi I merujuk kepada subjek atau kata benda yang saya garis bawahi. Jadi I went to beach last week. Saya pergi ke pantai minggu lalu. I merupakan subjek. Next, you are a good guy. Kamu adalah laki-laki yang baik. You are a good guy. Kamu adalah seorang laki-laki yang baik. You refers to a subject. Jadi you merupakan subjek. Kata ganti benda. You. Next, we will come to your house tomorrow. Kami akan datang ke rumahmu besok. We juga merupakan subjek. Then next, they built a business outside of yours. Mereka membangun bisnis di samping pantai. Mereka membangun bisnis di samping pantai. Ini they merupakan subjek. Kemudian yang berikut, he visit Gospel City. Dia mengunjungi kota Injil. He refers to subject. Jadi he juga merupakan subjek. And then she eats traditional food. Dia perempuan. She eats traditional food. Dia makan makanan tradisional. And the next, it beats George on his leg. Dia menggigit George pada kakinya. Ini jadi kata-kata yang saya garis bawahi ini merupakan subjek. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa dalam sebuah kalimat, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, kalau dalam istilah dalam bahasa Indonesia adalah SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, subject, verb, object, and adverb. Ada di situ adverb juga, tergantung kalimatnya. Oke. Sekarang kita maju ke yang berikut. So we come to the second one about we come to the second one about verb. Verb is a word or group of words that express an action. Jadi verb merupakan sebuah kata atau kumpulan kata yang mengekspresikan tindakan. For example, di sini ada contoh. For example, John drive car too fast. Seperti yang saya sudah katakan bahwa kata yang saya garis bawahi merupakan kata kerja drive. Jadi kata kerja ini dia kata kerja yang mengekspresikan tindakan, mengeluarkan energi, mengeluarkan tindakan. Di sini ada John drive car too fast. John mengemudi kendaraan sangat cepat atau terlalu cepat. They speak louder. Speak adalah kata kerja. Mereka berbicara
terlalu keras. Kemudian yang berikut, Rita and Jane are tall. Rita dan Jane tinggi. Are adalah kata kerja. Nah, biasa kita temui di dalam penggunaannya di dalam kata yang berbentuk sifat, kata sifat. Misalnya dia harus menggunakan are, is, were, and so on. Tapi juga dalam bentuk yang berbeda. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kemudian yang berikut adalah she will go to Gospel City next week. She will go to Gospel City next week. Dia akan pergi ke Kota Injil minggu depan. Will go ini juga merupakan verb. Seperti kita ketahui ada auxiliary verb di sana. Ada will. Will ini merupakan auxiliary verb, kata kerja bantu. Will ditambah dengan go. Will go. She will go to Gospel City next week. Dia akan pergi ke Kota Injil minggu depan. Kemudian yang berikut. He is playing football. Dia tapi dia laki-laki. He is playing football. Dia sedang bermain sepak bola. Dia sedang bermain sepak bola. Dia sedang bermain bola kaki. He is playing merupakan kata kerja. Is playing merupakan kata kerja. Is playing. Kemudian yang terakhir, the last one. We report that accident to the police office. Report refers to verb. Report mengacu kepada kata kerja atau report merupakan kata kerja. Report artinya dia melaporkan. Dia melakukan tindakan melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Itu kata kerja. Contoh-contoh kata kerja. Nanti teman-teman bisa temukan lebih banyak lagi kata kerja di dalam kamus besar bahasa Inggris maupun di dalam artikel-artikel berbahasa Inggris. Di sana teman-teman bisa identify so many verbs over there in article, but also in journal, so on. And now we come to the next one. Now we come to the next one about compliment. Okay, compliment. So a compliment completes the verb. It is similar to subject because it is usually a noun or noun phrase. However, it generally follows the verb when the sentence is in active voice. Jadi a compliment dia sebagai pelengkap dari kata kerja. Dia juga mirip subjek karena sering atau biasanya sebagai noun, tetapi juga sebagai noun phrase. Namun secara umum dia mengikuti kata kerja ketika kalimat itu dalam bentuk kalimat aktif. Dia dalam bentuk kalimat aktif. So in here we have a lot of example of a sentence. So di sini kita memiliki banyak kalimat. Kita bisa lihat di sini, Rita bought a cake yesterday. Dia sebagai pelengkap dari kata kerja. Kita bisa lihat di sini, Rita bought a cake yesterday. So a cake, it is a compliment. Jadi a cake ini merupakan komplimen atau pelengkap dari kata kerja. Kita bisa lihat. Atau kita sebut komplimen, kita sebut dengan objek. Merupakan pelengkap dari kalimat. Objek
pelengkap dari kata kerja. Saya tidak bisa bilang Rita bought. Nanti kemudian pertanyaan yang timbul adalah Rita dibeli apa? Tidak jelas di sana. Rita beli apa? Sebagai pelengkap, sebagai objek pelengkap, dia harus menambahkan komplimen di sana. A cake. Rita bought a cake yesterday. Rita membeli kue kemarin. Cake. Kemudian yang berikut, next one. He wants to drink some water. He wants to drink some water. Some water ini juga merupakan pelengkap dari kata kerja. Dia ingin minum, tapi dia ingin minum apa? Pertanyaannya dia ingin minum, tapi dia ingin minum apa? Harus kasih jelas di sana. Maka ditambahlah some water atau some water. Jadi sebagai pelengkap kalimat, dia ingin minum air di sini. Jadi air sebagai pelengkap kalimat atau sebagai komplimen, sebagai pelengkap kata kerja. Kemudian yang berikut, next one, she show Rizal at the drugstore. Nah, ini. Dia melihat Rizal. Dia melihat siapa? Pertanyaannya dia melihat siapa? Dia melihat Rizal di apotik, drugstore. Jadi ini dia sebagai pelengkap dari kata kerja show. Show itu bentuk lampau dari she, melihat. Kemudian yang berikut, they called Rina yesterday. They called Rina yesterday. Mereka memanggil Rina kemarin. Rina sebagai objek atau sebagai komplimen, pelengkap dari kata kerja. Kemudian yang berikut adalah Jimmy is driving a new car. Jimmy is driving a new car. Nah, di sini kita bisa lihat. Kita bisa lihat di sini a new car ini merupakan noun phrase. Noun phrase, a new car. Ini merupakan noun phrase. A new car. Ini merupakan noun phrase yang merupakan komplimen. Komplimen pelengkap kata kerja. Is driving ini. Is driving a new car sebagai pelengkap kalimat atau pelengkap kata kerja. Jadi dia tidak bisa is driving. Dia mengemudi apa? Pertanyaannya dia mengemudi apa? Motor atau mobil. Sebagai pelengkapnya, Jimmy is driving a new car. So that is the example of a compliment. Sebagai pelengkap kalimat, teman-teman bisa find more about compliment, find more a sentence that using compliment. And now we come to the last one about a modifier. Okay, a modifier. So the definition of modifier is a modifier tells the times, place, or manner of action. Jadi modifier juga dia juga bisa dikatakan sebagai kata keterangan. Jadi ada beberapa bentuk kata keterangan. Ada kata keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan tindakan. Di sini dikatakan keterangan waktu, tempat, dan tindakan. Modifier ini kita bisa lihat. Kita bisa lihat di beberapa contoh kalimat. Michelle bought a book at the bookstore. Michelle ini dia membeli buku di toko buku. At the bookstore as modifier of place. Bookstore ini merupakan modifier of place. Jadi kata keterangan
keterangan tempat. Dibeli buku di mana? Ya dibeli buku di toko buku. Kemudian yang berikut, contoh yang kedua, the second example, Aldi is driving very fast. Aldi sedang mengemudi sangat cepat, mengemudi sangat cepat. Ini merupakan modifier of manner, keterangan tindakan. Ya. Jadi very fast ini menunjukkan dia punya tindakan, dia melakukan hal itu dengan sangat cepat. Manner. Oke. Sekarang kita datang ke contoh yang berikut. Contoh yang berikut adalah the milk is in the refrigerator. Susu ada di dalam kulkas. Refrigerator itu kulkas. In the refrigerator as a modifier of place. Jadi in the refrigerator ini merujuk kepada kata keterangan tempat. Kemudian kita lanjut ke yang berikut, yaitu contoh yang berikut, they ate dinner at 7 o'clock. At 7 o'clock refers to modifier of time. Dia mengacu kepada kata keterangan tempat, kata keterangan waktu. Ada at 7 o'clock. Mereka makan. Nanti timbulnya pertanyaan begini. Mereka makan, tapi makannya jam berapa? Tidak ada di sana. Makanya untuk menerangkannya secara spesifik jamnya berapa, maka di sini diterangkan at 7 o'clock. Kata keterangan tempat, keterangan waktu. At 7 o'clock, mereka makan pada jam 7. At 7 o'clock. Okay? So, I think that's all for today's lesson. So, if you understand, you can give many comments in the section below. And if you don't understand, you will put it down a question in the section below. And I just want to thank you so much for you have already subscribed. And if you don't subscribe, you have subscribed and put the bell of notification, so you will get more video about English from Kadiwaru channel. Okay, and terima kasih. May God bless you all.